Izinkan kami juga untuk mendengar isi hati-Mu, firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Let us hear from You. Biarkan kami mendengar, dekat, memperhatikan, mengalami di mana Roh Kudus sendiri berbicara dan menjamah hati setiap kami. Sampai jauh ke dalam. Biarlah firman Tuhan menjadi seperti pedang yang bermata dua, yang meneliti, menelisik, memisahkan terang dari gelap, memisahkan hati kami Tuhan. Jauh ke dalamnya, menyadarkan, menerangi, mencerahkan. Pakai setiap kami, pakai hamba-Mu yang berbicara, urapi juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan di tempat ini, itu membuat kami mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah menyembah-Mu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Siang hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu kami, tim pengembalaan dan beberapa teman dari gereja Masa Depan Cerah sedang berpikir untuk menggunakan tempat ini. Kami banyak dibantu, banyak diajari oleh hamba Tuhan ini, saudara. Kami bertemu, kami banyak sekali bertukar pikiran, brainstorming, dan beliau membuka semuanya, membuka semua wawasan yang dipelajarinya tanpa disimpan-simpan, dan kami belajar bagaimana bisa running, menjalankan ballroom ini dengan baik, bagaimana gereja bisa bekerja sama, kita merenovasi gedung ini dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Dan beliau dengan senang hati terus mendampingi, bahkan kita juga dari MDC kirim orang ke Jakarta untuk belajar, dan terus kami mendapatkan banyak hal sampai hari ini kita bisa beribadah di ruangan ini dengan sangat nyaman. Seorang gembala, seorang guru, seorang ayah, seorang sahabat yang sudah sering dan begitu banyak memberkati setiap kita. Tanpa saya panjangkan, mari kita sambut Pastor Jose Carroll dari JBCC dengan sambutan Masa Depan Cerah. Thank you. Selamat siang, apa kabar semua? Wow, saya sangat menikmati praise worship yang tadi Pak Sony dan tim lakukan. Saudara menikmati praise worship yang ada? Saya merasakan kebebasan luar biasa, bukan hanya karena waktu yang tidak terbatas yang tadi diberikan. Saya dikasih tahu ini kebaktian terakhir untuk pagi, jadi kalau kebaktian jam 8 kan ada kebaktian jam 10, jadi nggak bisa panjang-panjang praise worship-nya, khotbahnya yang jam 10 juga, yang jam 12 bebas karena kebaktian berikutnya baru jam 5. Jadi saya dikasih tahu harus berhenti khotbah jam 4.30 pada sore hari ini. Saya yakin saudara sudah makan siang dan sudah tidur pulas untuk belajar firman Tuhan kira-kira 4 jam kan? Enggak, ternyata saudara belum siap. Apa kabar semua? Saya senang ada di tengah saudara kembali. Ini gedung yang luar biasa indahnya. Saya pikir saudara punya LED salah satu yang paling cantik, paling gagah, paling mewah di kota Surabaya. Ya kasih tepuk tangan dong gereja saudara kan. Saudara mungkin nggak menyadarinya lagi karena tiap minggu dipelototin saudara taken for granted berkat yang Tuhan berikan bagi saudara. Ini barang mahal tuh mas saudara. Ini resolusinya halus, keren, animasinya tadi dibuat oleh teman-teman luar biasa. Dan kadang-kadang kita lupa betapa baiknya Tuhan sama kita karena kita tiap minggu sudah menikmati apa yang kita nikmati. Kita pikir itu sudah sepantasnya ada di situ. Saya kira saudara perlu bersyukur untuk tempat yang luar biasa indah ini. Amin. Dan saya hari ini datang ditemani oleh teman. So I have a friend with me. Fred, would you just stand up and just wave at the people, turn around and with the people. Mr. Fred, dia datang dari Inggris, dia sudah lama di Indonesia, dia sudah 10 tahun, 10 years, right? 3 tahun sempat tinggal di Surabaya, sempat ngajar Karina and Kevin also. Kevin also did some golf. Dia adalah British PGA, dia guru golf. Karina, Kevin, anaknya Pak Andreas pernah belajar sama Fred waktu muda, karena waktu muda ngajarnya lebih susah. Mungkin kalau papa lebih galak, jadi kalau sama Uncle Fred mungkin lebih gampang. So
Dia juga yang bantu saya di Jakarta kalau saya perlu koreksi sana sini untuk swing. Dia teman main saya. Kami datang ke Jakarta, ke Surabaya dalam rangka pelayanan. Besok pagi ada pelayanan sangat besar. Jam 5 kami ada doa pagi, mendoakan saudara semua satu persatu bersama dengan Pak Andreas tentunya. Kami ada doa di padang rumput yang hijau besok pagi. Jadi kami bawa pedang. Kemarin kami waktu check out atau waktu turun pesawat, yang jemput bingung karena dia tarik satu tarikan besar, saya bilang ini pedang-pedang roh yang kami akan pakai buat doa pagi, besok pagi peperangan rohani kami akan pakai. Yang nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Saudara siap terima firman Tuhan? Saya dikasih tahu ini kebaktian yang paling bebas. Katanya responsnya yang paling meriah itu yang jam 12 siang. Katanya paling semangat, katanya yang khotbah mau bagus, gak bagus, dimengerti gak dimengerti, mereka selalu bersorak, mendukung yang khotbah. Katanya begitu, saya harap saya betul dan gak kecewa. Ya sih, mereka mulai, katanya kalaupun khotbahnya ngaco, gak dimengerti, mereka tepuk tangan dan mereka menyoraki dia. Karena mereka kasihan, karena yang khotbah sudah dari jam 7 pagi di sini. Teriak-teriak 2 kali kebaktian, sementara yang saudara yang baru datang kan udah bangun tadi jam 11, jadi santai. Betul kan? Iya apa enggak? Iya, katanya yang paling keren katanya. Oke, kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, buka bersama saya Mazmur pasal ke-24 terlebih dahulu. Judul khotbah saya, kalau saudara mencatat khotbah, judul khotbah saya When God Trusts You. Pada saat Tuhan percaya sama saudara. Berapa banyak saudara mau Tuhan percaya sama saudara? Oke, saya usahakan tidak khotbah sama seperti zaman kebaktian pertama dan jua, walaupun judulnya sama. Saudara pengkhotbah bisa walaupun judulnya sama, isinya sama sekali berbeda. Supaya tim praise worship yang sudah mendampingi saya, Ibu Mariani sudah menampani saya nggak bosan. Jadi saya usahakan sudah tidak dibosankan dengan apa yang kita pelajari. Tapi mari kita mulai dulu dengan Mazmur pasal ke-24. Melihat janji Tuhan, kalau Tuhan mempercayai kita. Mazmur atau Daud berkata begini, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara setuju? Amin. Tuhanlah mempunyai itu, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kemudian ketiga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Daud bertanya, siapakah yang boleh dekat kepadamu? Who can get close to you, Lord? Who do you allow? Psalm 24. Who do you allow to be close to you? Stay in your presence. Stay in your holy place. Ayat keempat kemudian jawabannya datang. The answer comes, it says that orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Garis bawahi kata tangan dan hati. Adakah orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya di tempat ini? Adakah gerangan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya di tempat ini? Gak berani bilang amin ya, takut ditagih sama Tuhan ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu dikatakan. Dikatakan ayat kelima, dialah, semua orang bilang dialah. Siapa dia? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, dikatakan dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah kalau saya tanya, siapa yang mau terima berkat daripada Tuhan? Pasti semua saudara akan angkat tangan. Betul kan? Pertanyaan yang sia-sia kalau boleh angkat tangan, kaki semua sekaligus. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Dikatakan dia akan menerima berkat daripada Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Dan dikatakan mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tahukah saudara bahwa Tuhan, untuk Tuhan percaya pada kita, itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Tentunya juga pada waktu yang bersamaan bukan sesuatu yang mustahil dan sama sekali tidak bisa kita lakukan. Dan dalam waktu kira-kira 25 menit ke depan, saya akan memberikan saudara beberapa langkah yang bisa saudara lakukan sehingga saudara bisa keluar dari tempat ini, bisa menjalankan kehidupan, membangun sebuah kehidupan yang sedemikian rupa solid, kokoh, sehingga saudara bisa berjalan di atasnya dan saudara bisa membangun sebuah kehidupan yang bukan hanya Tuhan percaya sama saudara,
orang lain percaya sama saudara, bahkan saudara percaya pada dirimu sendiri. Dan konsekuensi daripada hidup seperti itu adalah Tuhan memberkati saudara, dikatakan tadi, orang tersebut atau orang yang seperti itu akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya, pelayanannya, pernikahannya, kuliahnya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi saudara, ada beberapa langkah, ada 2 langkah yang saya ingin bagikan pada saudara tentunya. Tentunya, untuk Tuhan percaya pada saudara, terlebih dahulu saudara perlu belajar untuk percaya pada diri saudara sendiri. Nah, saudara tidak akan bisa percaya pada dirimu sendiri kalau saudara tidak melakukan apa yang kita akan bahas sebentar lagi. Saudara nggak mungkin mengharapkan Tuhan percaya sama saudara sebelum saudara tahu bahwa orang lain juga percaya sama saudara. Orang lain gak akan percaya sama saudara sebelum saudara juga tahu bahwa saudara percaya sama dirimu sendiri. Amin. Nah, kita buka dulu bersama Yakobus pasal yang pertama. Ini langkah pertama yang saudara harus lakukan. Tua muda, laki-laki perempuan, single maupun tidak menikah, atau belum menikah, atau yang sudah menikah, saudara mau membangun ini langkah pertama. Mari kita baca dulu terlebih dahulu Yakobus pasal pertama. Saya bacakan dari ayat 21, dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. There's a saying called, can you walk the talk? Mampukah kamu melakukan apa yang kamu katakan? Sepertinya Yakobus bilang begini, kalau orang hanya cuma bisa ngomong doang, tidak melakukan apa yang dia katakan, atau hanya tahu tapi teori saja tidak melakukan apa yang dia lakukan, dia seperti seseorang yang menipu dirinya sendiri. Dikatakan kalau kita baca lanjutannya, dikatakan dia akan pergi ke depan cermin, setelah dia bercermin, segera dia lupa siapa dirinya. Dia nggak akan punya gambar dirinya sendiri, dia tidak akan punya kepercayaan dirinya sendiri karena dia tidak berhasil membohongi dirinya sendiri. Tahukah saudara bahwa saudara bisa bohongi siapa saja, gampang, tapi pribadi yang paling susah untuk saudara bohongi adalah dirimu sendiri. The only person you can't deceive is yourself. You can't deceive anybody, you can lie to anybody, you can cheat anybody easier than cheating yourself, because you can't lie to yourself. And the Bible says that who knows the word but never do it, he's actually like somebody who actually try to deceive himself. You try to cheat yourself. Saudara akan mencoba menipu dirimu sendiri. Nah, kalau saudara berhasil menipu dirimu sendiri, saudara akan percaya pada dirimu sendiri. Tapi saudara tahu bahwa saudara nggak berhasil. Nah, bagaimanakah saudara bisa pede, percaya diri, kalau saudara nggak mampu menipu dirimu sendiri? Nah, oleh sebab itu di dalam istilah tadi, can you walk the talk? Saya gambar saja karena papan tulis kita kecil. Saya coba gambar bibir. Kalau bibir sama tangan sama, kalau mulut sama tangan sama, kalau perkataan sama perbuatanmu sama, Alkitab bilang kamu akan percaya pada dirimu sendiri. Tapi kalau apa yang kamu ngomong sama apa yang kamu lakukan beda, kamu gak akan pernah percaya sama dirimu sendiri. Are you getting it? Nah, oleh sebab itu, saya seringkali temukan orang bilang, kenapa ya, kok dia hidupnya bisa, padahal dia kelihatannya baik, dia tiba-tiba ngalamin masalah dan hidupnya berantakan. Ada banyak orang yang bilang sama dia, Kak, kenapa ya Kak ya, saya udah melayani Tuhan, cinta Tuhan, tapi kenapa keluargaku punya masalah, aku punya masalah, aku mengalami kesulitan. Atau bahkan ada yang bilang, saya udah cinta Tuhan, udah bertobat, hidup saya gak lebih nyaman, lebih mudah daripada orang lain, saya udah jujur,